kabar? Saatnya Anda menyimak berita daerah Papua bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Dua pencari kayu gaharu tewas dibantai KKB di Kabupaten Yahukimo. Diduga hasil hubungan gelap, bayi dibuang di tempat pembuangan akhir sampah Koyakoso. Ribuan warga Merauke ikuti parade Natal berkeliling kota. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar parade Natal yang dipusatkan di depan kantor Bupati Merauke. Parade bergerak keliling kota dan berakhir di lapangan Mandala. Parade Natal tahun ini dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Jamari Caniago yang sekaligus melepas para peserta parade. Ribuan umat dan seluruh gereja di wilayah Merauke turut ambil bagian memenuhi jalur parade dengan suasana sukacita menyambut Natal. Beberapa kegiatan, diantaranya yang pertama dimulai pada tanggal 1 Desember ini adalah Parade Christmas atau Christmas Parade, di mana di dalamnya ada unsur budaya etnis yang ditampilkan dan dipadukan dengan ornamen Natal dan pujian-pujian Natal. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 1 yang rutenya dari Jalan Ahmad Yani, kemudian ke Jalan Raya Mandala dan finishnya di lapangan Mandala. Selain parade, pemerintah Provinsi Selatan akan menggelar berbagai kegiatan untuk menyambut dan memeriahkan Natal. Antara lain paduan suara, lomba menghias kandang Natal, hingga ibadah bersama saat puncak perayaan Natal. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan aparatur sipil negara memadati halaman kantor Gubernur Papua pada hari Selasa. Dalam momentum bersejarah ini, sebanyak 2.201 ASN resmi diambil sumpah dan janji sebagai pegawai negeri sipil. Pengambilan sumpah tersebut menandai langkah awal dalam komitmen pengabdian mereka terhadap negara dan masyarakat Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri juga menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia diberikan kepada ASN yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun. Tidak hanya itu, kenaikan pangkat pengabdian turut diberikan kepada ASN yang memasuki masa purna tugas. Presiden menekankan pentingnya peran ASN sebagai perekat bangsa dan penggerak utama birokrasi. ASN diminta untuk terus bertransformasi, bekerja secara adaptif, profesional, dan berintegritas, serta menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik, penanggulangan bencana, hingga percepatan pengentasan kemiskinan. Diminta untuk ASN harus itu betul-betul bisa melaksanakan tugasnya untuk pengabdian pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap sebagai gubernur, ASN kita yang ada di Provinsi Papua juga bisa melakukan hal yang sama sebagaimana amanat dari Kementerian Kemudian berikut, saya juga berharap di tahun 2024 ini kan Polri makin dewasa, sehingga saya sangat berharap kita bisa maksimal dalam pelayanan kita, khususnya dalam tugas-tugas kita sebagai ASN di masing-masing bidang. Ini kan belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin. Dengan ulang tahun ini saya pikir kita harus betul-betul bisa langsung berlari 3 landas untuk melakukan pelayanan, akselerasi untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Gubernur juga meminta ASN Papua terus menerjemahkan amanat Presiden ke dalam kerja nyata sehari-hari dengan semangat pengabdian dan pelayanan yang tulus. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Aparat kepolisian saat ini gencar memberantas peredaran minuman keras di Merauke, Papua Selatan. Polisi gencar merazia sejumlah daerah rawan dan menyita peralatan dan minuman keras lokal.
Para produsen dan pengedar semakin terjepit dan ruang gerak terus terpantau. Mereka mulai menggunakan strategi baru mengedarkan minuman keras. Di kawasan Muting, polisi mengendus pabrik miras lokal jenis Sopi yang tersembunyi di dalam hutan. Dalam operasi tersebut, polisi menyita ratusan liter miras siap edar. Seluruh barang bukti langsung dimusnahkan di lokasi, sementara pemilik pabrik miras melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Jajaran Polsek Muting melaksanakan razia terutama tempat-tempat yang diduga menjadi sumber tempat pembuatan minuman keras lokal jenis Sopi. Dan pada hari ini tepatnya di kampung Muting 1, Kampung Gayo. Dalam hutan kami temukan alat masak yang diduga menjadi tempat pembuatan minuman keras jenis Sopi, dan kami akan dalami siapa pemiliknya, siapa yang membuat, dan siapa yang mengelola tempat ini. Kami akan mencari tahu, dan tempat ini kami akan bongkar, dan selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan terhadap siapa yang menjadi pelaku dari tempat pembuatan minuman keras ini. Menjelang perayaan Natal, polisi meningkatkan razia miras oplosan untuk memastikan kenyamanan dan ketertiban warga dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aktivitas belajar dan mengajar di SMA Negeri 3 Merauke kembali terganggu. Mereka tidak bisa masuk ke dalam area sekolah karena pintu terkunci gembok. Warga yang mengaku sebagai pemilik tanah sejak Senin malam sudah memalang pintu masuk sekolah. Mereka menuntut kejelasan proses ganti rugi. Penjaga sekolah mengaku melihat seseorang datang memasang rantai pada pagar lalu meninggalkan lokasi tanpa memberikan penjelasan apapun. Apa ini mau isak, Bapak? Mau isak? Jam ya sekitar jam 8 lah. Jam 8 ya? Ya. Sempat lihat? Enggak sempat lihat. Kan kita rumah di belakang jadi. Siapa kasih tahu sempat bisa waktu Ini ibu guru, Ibu Ulfa. Oh, jadi ibu guru tadi mana udah tahu ya? Iya. Oh, terus kayak Tidak ada mau ngantar barang ke kantin sebelah. Tahu-tahu kok udah digembok baru. Oh, gitu ya. Kalau kita punya gembok kan yang lama kan? karat. Iya. Pihak sekolah melaporkan kejadian ini kepada polisi. Polisi membuka paksa pagar sehingga siswa akhirnya bisa masuk dan mengikuti ulangan semester. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pemilik lahan maupun pihak pemerintah terkait pemalangan pintu sekolah. Diduga penyegelan pintu masuk sekolah karena masalah pembayaran hak ulayat tanah. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.